Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum pembelajaran, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ini kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya ya. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa di pagi hari ini. Sama-sama, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi sistem ekonomi, yaitu bab yang ke-10. Sebelum itu, Ibu akan membacakan apa-apa saja yang akan kita bahas di materi kali ini, yaitu yang pertama pengertian sistem ekonomi, fungsi sistem ekonomi, dan macam-macam sistem ekonomi. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Lalu, sistem ekonomi ini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Gelarso. Menurut Gelarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Lalu, menurut Gregory Grossman dan Emanu, yaitu sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan memengaruhi. Itu pengertian dari sistem ekonomi tadi. Ini kalian bisa lihat gambar dari sistem ekonomi. Kalian pasti akan bertanya-tanya, apa itu terpusat, maksud campuran, dan liberal. Maksudnya itu ialah macam-macam dari sistem ekonomi tadi. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi secara umum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Yang kedua, mengordinasikan kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dan pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Lalu yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Nah, itu tadi pengertian sistem ekonomi dan fungsi-fungsi sistem ekonomi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam sistem ekonomi. Di sini Ibu akan menggunakan media poster atau gambar. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, oke, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Kalian bisa lihat di sini sistem ekonomi tradisional. Ini adalah kegiatan barter. Kegiatan barter ini itu terjadi pada zaman dulu sebelum adanya alat pembayaran sekarang, yaitu uang. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi tradisional ini. Sistem ekonomi tradisional ialah salah satu sistem ekonomi yang pada kegiatan ekonominya hanya dilakukan secara tradisional. Sistem ini juga belum menyentuh antara pelaku ekonomi yang satu dengan yang lain. Dan ini hanya terjadi pada masyarakat yang tingkat taraf hidupnya masih rendah dan untuk hanya memenuhi standar hidup minimal dan dilakukan biasanya secara gotong royong. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini, itu yang pertama, metode transaksi yang digunakan yaitu dengan cara barter atau bertukar barang. Nah, yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini yaitu adalah hasil alam dan tenaga manusia merupakan modal utama masyarakat. Yang ketiga, pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, hanya berperan menjaga ketertiban umum. Yang keempat, tujuan utama masyarakat adalah untuk memenuhi kehidupan
bukan hidup untuk mencari keuntungan. Yang kelima, kegiatan ekonomi masih terkait dengan tradisi dan kebudayaan. Yang keenam, teknik produksi yang digunakan masih sederhana dan dipelajari dari generasi ke generasi. Yang ketujuh, jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedelapan, tidak ada pembagian kerja yang jelas. Yang kesembilan, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Yang kesepuluh, jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Yang kesebelas, tidak ada pembagian kerja yang jelas. Dan yang kedua belas, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Itu tadi ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini. Lalu kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini. Dalam sistem ekonomi tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini itu yang pertama, kalian bisa melihat sumber daya dan lingkungannya terjaga. Lalu yang kedua, hubungan masyarakat masih kuat. Di sini hubungan masyarakat itu masih kuat dikarenakan ya tadi itu masih bersifat kekeluargaan, saling tolong-menolong, gotong royong. Nah, kurangnya sistem ekonomi tradisional ini itu yang pertama, pemenuhan kebutuhan bergantung dari alam. Yang kedua, peradaban sulit maju dan berkembang. Nah, itu tadi pengertian dari sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya, serta kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Baik, selanjutnya yaitu sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Kalian bisa lihat di sini. Baik, pengertian dari sistem ekonomi komando ialah sistem ekonomi yang dimana diatur oleh suatu negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi komando, sosialis atau terpusat ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Jadi, sistem ekonomi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis seperti yang bisa kalian lihat, negara Tiongkok, Rusia, Korea Utara. Itu adalah negara-negara yang menganut sistem ekonomi komando, sosialis atau terpusat ini. Nah, selanjutnya setelah pengertian dari sistem ekonomi komando ini, itu Ibu akan menjelaskan ciri-cirinya, ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ini. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi komando ini itu yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Seperti pengertian tadi dan Ibu jelaskan yang pertama tadi. Semuanya itu diatur dan dikuasai oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga, itu jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Sama ya, seperti yang Ibu jelaskan pertama tadi, semuanya dikuasai oleh negara, menjadi tanggung jawab negara, dan intinya itu oleh negara gitu. Lalu yang keempat, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. Yang kelima, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Sudah pastinya kan, kalau misalnya apapun, pasti itu untuk kebutuhan masyarakat, untuk kita juga. Dan yang keenam, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, semuanya, pokoknya apapun itu diatur oleh pemerintah tadi. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando, sosialis atau terpusat. Itu yang pertama Ibu akan menjelaskan kelebihan dari sistem ekonomi komando ini. Sistem ekonomi komando itu yang pertama kelebihannya, ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah. Yang kedua, pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi. Dan yang ketiga, kondisi pasar dalam negeri stabil. Jadi kondisi pasar di negara yang menganut sistem ekonomi komando ini akan stabil gitu. Nah, tentu di balik kelebihan tadi ada juga kekurangannya gitu, kekurangan sistem ekonomi komando ini. Nah, yang kekurangan sistem ekonomi komando ini itu yang pertama, masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi. Sudah pastinya kan tidak memiliki kebebasan karena apa-apa itu pasti diatur pemerintah.
karena semuanya diatur dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, terhambatnya inovasi dari masyarakat. Ya, dan yang ketiga, rentan apabila ada konflik politik. Baik, kita akan masuk ke dalam sistem ekonomi liberal. Kalian bisa lihat dari gambar ini. Ini ada pengertiannya sedikit, penjelasannya sedikit. Di sini ada kelebihan dan di sini ada kekurangan, serta ada negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal tadi. Nah, pengertian dari sistem ekonomi liberal ini yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kalian bisa melihat negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal ini, yaitu yang pertama Amerika Serikat, Jerman, Belanda, yaitu kebanyakan yang menganut sistem ekonomi liberal ini ialah negara-negara Eropa. Oke, ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini tadi. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi liberal ini yang pertama adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang ketiga, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang keempat, peranan modal sangat penting. Di sini modal itu sangat penting ya di dalam sistem ekonomi liberal ini. Lalu yang kelima, peranan pemerintah dibatasi. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi campuran ini. Sistem ekonomi campuran itu ialah penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Sistem ekonomi campuran ini biasanya diterapkan di negara-negara berkembang. Kalian bisa lihat di sini. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran itu salah satunya negara India, Filipina, dan Malaysia. Itu merupakan negara-negara berkembang yang menganut sistem ekonomi campuran ini karena mungkin itu sesuai dengan masyarakat mereka, gitu ya kan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini tadi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta, seperti pengertiannya tadi. Ini dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Lalu yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Dan yang ketiga, ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran itu yang pertama, mencegah adanya monopoli pasar. Dan yang kedua, kestabilan ekonomi lebih terjamin. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Tentu sudah pasti itu apapun lah, itu sesuatu tuh pasti akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat, karena masyarakat juga berperan di dalam sistem ekonomi. Nah, selain kelebihan, pasti juga bakal ada kekurangannya. Kalian bisa lihat di sini, nih, di kekurangan sistem ekonomi campuran tadi. Kekurangannya itu yang pertama, keuntungan pihak swasta tidak maksimal. Yang kedua, tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Baik, itu penjelasan dari Ibu tentang pengertian sistem ekonomi, fungsi sistem ekonomi, serta macam-macam sistem ekonomi. Jika dari kalian ada yang ingin bertanya atau kurang paham, boleh tanyakan kembali kepada Ibu. Insya Allah Ibu akan menjawabnya. Kepada kalian ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak? Oke. Sudah paham semuanya tentang pengertian sistem ekonomi, fungsi sistem ekonomi, serta macam-macam sistem ekonomi tadi? Sudah, Bu. Baik, jika kalian sudah paham semuanya, kalian bisa buka di halaman 112. Di situ ada soal objektif dan esai. Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk menyelesaikannya. Jika sudah ada yang siap, bisa diantarkan ke depan dan bisa segera Ibu nilai. Baik, Bu. Oke, silakan dikerjakan latihannya ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, waktu kita sudah habis.
Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mengucapkan sangat berterima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Nah, tugas yang Ibu berikan tadi itu kalian kerjakan saja di rumah, dilanjutkan saja di rumah, dan materi sistem ekonomi tadi dibaca-baca kembali ya nak, agar kalian lebih mengerti apa itu sistem ekonomi, pengertiannya, fungsinya, serta macam-macamnya tadi. Materi ini juga kalau misalnya kalian kurang paham atau ada yang tidak mengerti, itu bisa ditanyakan lagi atau kita bakal bahas lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Bu izin keluar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.